Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah wassalatan wassalaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum ya Rasulullah. Selamat datang kembali di video pembelajaran tentang Information Communication and Technology. Adik-adik sekalian yang sedang mengambil mata kuliah ICT, kembali bersama saya As'ari Abdullah akan menjelaskan materi pertemuan kita yang keenam, yaitu tentang AI for Public Relation. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita memulai bagaimana dampak artificial intelligence terhadap dunia kehumasan atau terhadap dunia public relation, kembali saya ingatkan ini adalah kode classroom. Silakan adik-adik bergabung sesuai dengan kelas adik-adik masing-masing, sesuai dengan kode yang sudah saya cantumkan di video ini. Kemudian adik-adik sekalian, nah bagi adik-adik yang ingin menyaksikan langsung apa yang saya sampaikan melalui video ini, bisa digunakan smartphone, handphone, atau tabletnya, atau iPadnya, langsung scan QR code di layar Anda untuk mendapatkan materi ini secara online, sehingga adik-adik juga selain bisa mendengarkan apa yang saya jelaskan, adik-adik juga bisa membaca secara utuh materi yang sudah saya persiapkan untuk adik-adik sekalian. Baik, nah pertemuan kita keenam ini dalam mata kuliah ICT atau TIK, kembali saya ingatkan bahwa Information Communication and Technology ini itu kita fokuskan kepada fenomena ICT yang berhubungan langsung dengan wilayah atau ranah-ranah kajian komunikasi. Salah satunya adalah public relation. Nah, kita akan bercerita bagaimana dampak AI untuk public relation. Nah, ikuti terus video berikut ini. Baik, adik-adik sekalian, perlu saya ingatkan kembali bahwa materi kita kali ini, yang keenam ini, kita memiliki kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Apa yang diharapkan dari materi video ini yang saya sampaikan kepada adik-adik sekalian? Yang pertama, adik-adik mahasiswa bisa memiliki kemampuan untuk menerapkan bagaimana konsep AI, kecerdasan buatan, dalam hubungan masyarakat. Kemudian, selanjutnya adalah bagaimana AI bisa mempengaruhi pengelolaan krisis, mempengaruhi bisa pengelolaan reputasi, dan juga bagaimana AI bisa berkontribusi dalam hal mengelola komunikasi organisasi. Nah, adik-adik sekalian, kita lanjutkan. Nah, menurut adat dan kebiasaannya, kita dalam berbagai materi sebelumnya kita akan membahas video ini dalam beberapa segmen atau dalam beberapa pembahasan. Nah, pembahasan pertama kita akan berbicara tentang definisi, berbicara tentang batasan, berbicara tentang apa yang dimaksud dengan humas dan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence. Dan ini tentunya menjadi ciri khas sebuah forum, sebuah diskusi akademik, sebuah kajian-kajian akademik yang memulai secara runut, yaitu menceritakan adalah definisi. Apa yang dimaksud dengan public relation dan apa yang dimaksud dengan artificial intelligence. Nah, baik, adik-adik sekalian, jikalau ada pertanyaan, jikalau ada saran, kritikan, silakan nanti sampaikan komennya pada kolom komen di bawah video ini. Nah, pertama kita akan berbicara public relation. Seperti yang sudah adik-adik pelajari dalam buku pengantar public relation pada semester lalu, bahwa public relation secara sederhana bisa dipahami merupakan suatu kegiatan atau suatu usaha yang saling pengertian untuk mendapatkan sisi positif atau citra baik dari masyarakat atau dari publik. Itulah
definisi sederhana, dan saya yakin dan percaya ketika adik-adik sekalian menempuh mata kuliah pengantar public relation, pasti sudah banyak definisi, sudah banyak pemahaman oleh berbagai macam pakar, oleh berbagai macam ahli. Nah, oleh karena itu saya ingin menyampaikan definisi singkat, definisi sederhana apa yang dikatakan oleh public relation. Ini adalah sesuai dengan apa yang pernah saya kutip dari IPRA, International Public Relation Association, dalam sebuah dokumen IPRA tahun 2018 lalu. Nah, adik-adik sekalian, itulah adalah pemahaman singkat apa yang dimaksud dengan humas, apa yang dimaksud dengan public relation. Kita lanjut, adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh, saya akan menjelaskan, mengulang kembali, merecall kembali memori adik-adik sekalian tentang apa yang sudah adik-adik pelajari pada semester lalu, yaitu apa saja aktivitas dari public relation itu sendiri. Nah, merujuk kepada sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Public Relations Society of America, bahwa PRSA ini merumuskan setidaknya ada 13 aktivitas yang diklaim sebagai kegiatan public relation. Tentunya aktivitas ini akan bertambah, akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan tuntutan publik, sesuai dengan kebutuhan industri tentunya. Tapi setidaknya saya akan mengedepankan standar sederhana dari apa saja yang termaksud dalam kegiatan atau aktivitas public relation. Nah, yang pertama mungkin sesuai yang bisa adik-adik lihat di layar ini, di video ini. Yang pertama itu adalah community relation. Kemudian ada counseling, ada development atau fundraising, ada member relation, ada financial relation, kemudian ada government affairs, industry relation, issue management, ada media relation, ada marketing communication, kemudian juga ada minority relation, public affairs, social event, and public participant. Nah, setidaknya inilah 13 item apa saja aktivitas PR, meskipun ini sudah dianggap sudah agak kuno. Nah, tapi setidaknya inilah standar sederhana apa yang dikatakan oleh pakar tentang aktivitas public relation. Nah, baik. Selanjutnya adik-adik sekalian. Nah, yang pertama artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ini adik-adik sekalian, atau kita kenal dengan kecerdasan buatan. Nah, artificial intelligence ini itu menurut online publication Watch AI. Nah, AI adalah perangkat lunak atau program komputer dengan mekanisme untuk belajar. Kemudian dengan pengetahuan yang dia pelajari tersebut digunakan untuk mengambil keputusan dalam situasi baru seperti yang dilakukan oleh manusia. Jadi artificial intelligence itu dia belajar, dia memahami sepertinya manusia, kemudian dia nanti akan bertindak, dia akan berperilaku seperti manusia. Dia akan berpikir rasional, dia bisa membuat keputusan, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan repeat atau yang berulang secara sistematis, kemudian minim error. Nah, oleh karena itu AI ini sangat populer di dunia hari ini atau di era sekarang ini. Nah, jadi adik-adik sekalian, seperti yang bisa teman-teman lihat, AI itu adalah kemampuan dari mesin menggunakan algoritma yang belajar dari informasi dan data. Kemudian data itu digunakan untuk apa? Ya, digunakannya, dipelajarinya untuk mengambil keputusan layaknya seperti manusia mengambil sebuah keputusan.
Sehingga dengan kemampuan AI tadi, nah AI bisa bertindak seperti manusia, berpikir rasional seperti manusia, dan bertindak secara rasional seperti manusia. Nah, kita flashback ke belakang, adik-adik sekalian. Artificial intelligence ini sebetulnya bukanlah barang baru, bukan barang yang muncul 2-3 tahun yang lalu. Kalau kita mau memflashback, kalau kita mau menukikkan pandangan, kita buka histori masa lalu, maka kita akan menemukan dokumen, yaitu ternyata artificial intelligence itu sudah pernah diperkenalkan pada tahun 1956. Jadi tahun 1956, nah John McCarthy dan teman-teman tim risetnya pernah mengemukakan dalam sebuah konferensi Dartmouth, itu tahun 1956 sudah berbicara tentang kecerdasan buatan, sudah berbicara tentang artificial intelligence. Nah, kemudian adik-adik sekalian, AI ini sangat berkembang, dan itu juga tercatat dalam sebuah dokumen sejarah, sebuah artikel yang pernah terbit di Sage Publication yang berjudul adalah A Complex View of Industry 4.0. Jadi ulasan lengkap tentang revolusi industri 4.0. Nah, di mana revolusi industri 4.0 ini dimention atau disebutkan pertama kali itu sudah di 2011 lalu. Sebuah di mana Profesor Klaus Schwab sebagai founder dari World Economic Forum menjelaskan dalam sebuah proposal ekonomi Jerman, konsep ekonomi Jerman yang berbasiskan pada high technology. Nah, dalam dokumen tersebut dikatakan bahwa revolusi industri 4.0 itu salah satunya adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, oleh karena itu ternyata kecerdasan buatan hari ini yang dulunya menjadi barang langka, tapi sekarang sudah bisa kita akses, sudah bisa kita nikmati, sudah bisa kita pergunakan untuk berbagai kepentingan, untuk berbagai kebutuhan, baik secara gratis maupun secara berbayar. Nah, salah satunya adalah bagaimana penggunaan artificial intelligence dalam dunia kebebasan. Nah, oke, tadi kita berbicara tentang definisi AI secara sederhana. Mungkin adik-adik bisa mencari literatur atau referensi-referensi lain yang menjelaskan definisi artificial intelligence ini secara utuh dan secara terjelas. Nah, adik-adik sekalian, berbicara kita tentang artificial intelligence, nah sesungguhnya AI ini dia mempunyai tingkatan. Ada namanya ANI atau Artificial Narrow Intelligence, di mana ANI ini kemampuan AI yang bisa melakukan tugas seperti penjadwalan rapat, mengenali pola gambar radiologis, memfilter spam di email, atau memprediksi dari jarak jauh kapan rel kereta api membutuhkan perawatan atau kapan mobil ini harus membutuhkan perawatan. Nah, jadi AI ini adalah AI dalam konteks yang masih lemah. Jadi AI yang masih entry level lah gitu. Nah, kemudian kita naik ke tahap selanjutnya, kita kenal dengan namanya AGI atau Artificial General Intelligence. Nah, Artificial General Intelligence ini, adik-adik sekalian, adalah kecerdasan buatan atau AI yang mampu mencerminkan perilaku atau kemampuan manusia untuk memecahkan masalah, memahami abstraksi yang sangat kompleks, belajar dari pengalaman, dan menemukan cara-cara terbaik untuk mengatasi situasi baru atau masalah baru. Nah, jadi ini sudah berada pada posisi yang sudah berada pada posisi yang menengah, di mana AI ini sudah memiliki kemampuan yang tidak hanya sekedar menjadwalkan rapat, memprediksi, tapi juga sudah bisa belajar seperti manusia. Nah, mungkin adik-adik sekalian sangat familiar dengan
ChatGPT dari OpenAI, kemudian Gemini Google, kemudian Perplexity dan lain sebagainya, itu adalah AI yang sudah bisa berpikir rasional secara manusia. Bahkan rilis terbaru dalam waktu dekat akan keluar GPT 5.0 atau ChatGPT 4.5.0 yang hari ini kan baru 4.0 ya. Nah, di mana kemampuan ChatGPT 5.0 ini itu sudah sama dengan kemampuan PhD student, sudah sama kemampuannya dengan mahasiswa yang sedang S3 atau alumni S3. Nah, artinya apa? Kecerdasannya ini akan semakin hari semakin meningkat. Nah, kemudian ada lagi satu kekhawatiran tentang AI ini adalah munculnya yang namanya Artificial Super Intelligence atau kita kenal dengan ASI. Nah, seperti yang bisa adik-adik baca dalam slide yang saya tampilkan dalam video ini, Nick Boston, ilmuwan dari University of Oxford, mendefinisikan Artificial Super Intelligence ini sebagai kecerdasan yang jauh lebih pintar daripada otak manusia. Nah, hampir semua bidang termasuk kreativitas ilmiah, kebijaksanaan, kemudian prediksi, kemudian mengambil kebijakan, kemudian keterampilan sosial, berempati, kemudian create atau menemukan ide, gagasan, itu bisa dilakukan oleh ASI ini. Nah, adik-adik sekalian, ini yang perlu kalian catat bahwa AI ini muncul antara tahun 2024 sampai 2060. Nah, ini adalah masa di mana kalian berjuang untuk hidup, masa di mana kalian mengejar karir. Ternyata AI ini bisa menjadi ancaman, bisa juga menjadi tantangan bagi adik-adik sekalian. Nah, begitu juga dalam dunia kehumasan sebagai salah satu subjek yang harus adik-adik kuasai dalam ranah rumpun prodi. Baik, adik-adik sekalian. Nah, terus pertanyaannya, kapan orang mulai membicarakan AI ini dalam dunia PR? Kapan AI ini bersentuhan dengan dunia PR? Nah, adik-adik sekalian, AI for Public Relation ini pertama kali dimention atau pertama kali dibahas itu oleh World Public Relation Forum di Oslo, di Norway, pada tanggal 22 sampai 24 April 2018. Nah, di mana seperti yang bisa teman-teman lihat di video ini, setelah itu CIPR, Charter Institute of Public Relations, mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Artificial Intelligence, Tools and the Impact on Public Relation Practice, di mana secara utuh CIPR menjelaskan seluk-beluk bagaimana artificial intelligence dimanfaatkan untuk kebutuhan dunia public relation. Nah, kemudian adik-adik sekalian, tidak beberapa lama berselang muncul lagi sebuah forum yang bergengsi yang disebut dengan Barcelona Critical Public Relation Conference yang diselenggarakan di Barcelona tahun 2018 juga. Itu 3 bulan setelah World Public Relation Forum menyelenggarakan konferensi yang sama. Nah, atas dasar ini, 2 dokumen dari forum yang bergengsi ini melahirkan berbagai macam literatur, berbagai macam referensi, e-book yang bisa kita pelajari secara mandiri bagaimana pemanfaatan AI, pemanfaatan Artificial Intelligence dalam dunia kehumasan. Kita masuk lagi pembahasan kedua. Tadi pembahasan pertama, kita akan pembahasan kedua. Pembahasan kedua itu adalah bagaimana Artificial Intelligence dimaksimalkan, dimanfaatkan dalam dunia public relation. Nah, saya akan menyampaikan secara simple, secara sederhana, bahwa CIPR telah menetapkan karakteristik tools AI yang bisa digunakan dalam
ranah public relation. Nah, jadi adik-adik sekalian, setidaknya ada 3 bidang, ada 3 karakter di mana AI bisa memberikan dampak positif terhadap dunia kehumasan atau dunia public relation. Yang pertama itu adik-adik sekalian adalah disebut dengan namanya simplification of task. Jadi itu mempermudah, memudahkan pekerjaan-pekerjaan yang repeat, yang berulang maksudnya. Jadi mempermudah pekerjaan yang menyederhanakan pekerjaan. Seperti apa? Ya, ada penyediaan database, kemudian wire service. Wire service ini adalah news agency, di mana kalau teman-teman pernah belajar ini pengantar komunikasi massa, jadi ada namanya news agency. Jadi ada agen-agen berita yang dimana kita bisa mensuplai atau juga kita bisa memakai berita tadi, dan itu berita tadi kita berlangganan, kita beli dan bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan publikasi kita. Nah, itu yang pertama. Yang terpenting yang kedua itu adalah social listening and social monitoring. Nah, jadi dulu public relation officer atau praktisi PR itu hanya bisa mendengarkan tentang percakapan orang atau opini atau pemberitaan di media massa seperti televisi, koran, majalah. Dan biasanya media monitoring ini itu dilakukan secara manual. Nah, sekarang seiring dengan perkembangan sosial media yang begitu booming, nah sekarang tidak cukup lagi dengan media-media konvensional yang harus kita monitoring, tapi sosial medianya juga harus kita monitoring. Nah, apa yang bisa digunakan untuk melakukan monitoring sosial media? Nah, ada tools-tools yang sudah diperkaya oleh AI seperti Branch Mention, kemudian brand24.com, Brandwatch, Talkwalker, atau yang versi Indonesia itu kita kenal dengan namanya No Limit ID. Nah, No Limit ID ini bisa melakukan monitoring terhadap percakapan dunia jagat maya terhadap brand produk kita atau brand perusahaan kita. Mereka berbicara tentang perusahaan kita ini positifkah, negatifkah, atau netral. Kalau positif, yang mereka ceritakan positif apa-apa saja. Kalau mereka netral, cerita netral mereka cerita tentang apa aja. Kemudian kalau yang dia negatif, cerita negatif mereka apa aja. Kalau ini rakyat internet atau warganet bercerita negatif tentang perusahaan kita, maka ini harus ada mitigasi atau harus ada solusi yang harus kita lakukan. Nah, kemudian selanjutnya adik-adik sekalian, selain simplification of the social listening, media monitoring, yang ketiga itu adalah automation of task. Ya, itu adalah melakukan otomatisasi pekerjaan. Nah, contohnya tadi mengirim email rapat yang sudah kita agendakan, sudah kita agendakan setiap tanggal 5 awal bulan kita rapat. Nah, itu cukup satu kali aja di setting di emailnya. Nanti setiap bulan AI akan bekerja setiap tanggal 5, sebelum tanggal 5, 2 hari sebelum tanggal 5 itu undangan sudah dikirimkan via email. Nah, jadi begitu adik-adik sekalian, automation of task tadi. Jadi melakukan pekerjaan-pekerjaan secara otomatis. Nah, tapi yang lebih menarik itu ada namanya AI for structured data. Jadi AI digunakan untuk data terstruktur. Nah, seperti ya Google Analytics, Newsweek, Tracker, ini adalah tools-tools AI yang bisa digunakan untuk melakukan AI for structured data. Begitu. Nah, mungkin nanti ya juga ini banyak sekali AI-nya bisa bisa pakai bahasa Python, ya kan? Untuk data visualization-nya juga mungkin bisa menggunakan Tableau, bisa menggunakan Google Colab, nah, dan lain-lain.
Kemudian ada lagi namanya AI for unstructured data. AI untuk data-data yang tidak terstruktur. Tadi kan data terstruktur itu ya seperti terdiri dari angka dengan huruf, umpamanya daftar penjualan atau jumlah penjualan, jumlah produk terlaris, nah atau komen orang. Nah itu kan data terstruktur. Tapi data yang tidak terstruktur itu apa? Data yang bercampur, ada di situ video, kemudian ada komen, kemudian ada like, share, subscribe. Nah kemudian ada apa namanya itu emot, icon, nah dan lain sebagainya. Nah itu tentu dibutuhkan lagi keahlian-keahlian khusus yang bisa apa namanya itu melakukan analisis untuk AI for unstructured data dalam konteks dunia public relation. Nah baik, adik-adik sekalian. Nah terus selain dari 5 karakter tadi, jadi apa yang bisa dilakukan oleh AI untuk aktivitas PR? Setidaknya Byrne dalam sebuah papernya mengatakan ada 3. Pertama itu adalah data driven PR campaign, kemudian yang kedua adalah automated test, ketiga adalah sentiment analysis dan crisis management. Nah inilah 3 yang bisa dilakukan oleh AI untuk dunia public relation. Tentunya kemampuan ini akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan juga perkembangan AI itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, kita akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu adalah data driven PR campaign. Data driven PR campaign ini adalah di mana AI, artificial intelligence, memiliki kemampuan untuk menyaring data dalam jumlah yang cukup besar untuk menemukan elemen yang kemungkinan besar akan mengarah pada kesuksesan kampanye. Nah, AI dapat menyelesaikan tugas-tugas ini jauh lebih cepat daripada manusia. Jadi menentukan ide, mencari tagar atau hashtag, kemudian membuat transkrip, ya kan? Kemudian juga membuat video, membuat gambar, menciptakan background, atau mengedit dokumen campaign itu sendiri, atau apa namanya itu materi campaign itu sendiri. Nah kemudian AI juga dalam hal data driven PR campaign ini bisa membantu para profesional PR membuat keputusan kreatif berdasarkan fakta dan tren yang apa namanya itu berdasarkan fakta dan tren dari hanya mengandalkan firasat. Nah, jadi apa yang tren di dunia di sosial media, apa yang lagi FYP, apa lagi yang trending, kira-kira apa yang bisa kita modifikasi sehingga produk kita, konten kita juga ikut apa namanya itu bisa FYP, bisa viral, memanfaatkan tema-tema yang sedang viral, yang sedang FYP hari ini. Nah, jadi begitu. Adik-adik sekalian. Nah, jadi itu AI bisa dijadikan untuk membuat materi kampanye, membuat materi marketing, video, kemudian foto, narasi, caption, hashtag, dan sasaran target, sasaran atau target segmen dari kampanye atau marketing yang kita lakukan. Terus, adik sekalian, nah yang masih data driven PR campaign, AI dapat merampingkan proses pengambilan keputusan, memberikan alasan untuk keputusan kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, apa maksudnya? Bahwa data driven PR campaign ini, pertama, dia akan bisa menentukan kapan waktu terbaik untuk memulai kampanye. Yang kedua, subjek atau konten copy atau konten apa, ya kan, yang menarik, yang bisa dijadikan materi kampanye. Kemudian termasuk juga adalah bisa mendeteksi, bisa memberikan rekomendasi blogger atau influencer, ya kan, atau selebgram atau micro celebrity lain
yang akan kita dekati, yang akan kita hire, yang akan kita gunakan, nah yang akan kita kontrak untuk menyampaikan materi kampanye kita atau materi marketing kita. Nah itu yang pertama. Yang kedua, automate mandatize. Nah ini maksudnya apa? Yang kedua ini, AI memberikan kemudahan pada list test atau daftar tugas yang masih bersifat draft, yang selalu mengisi meja PR profesional setiap hari. Jadi yang hal-hal yang masih bersifat draft itu bisa diselesaikan oleh AI, layaknya seperti kita menggunakan ChatGPT. Nah, tolong sempurnakan surat saya ini. Nah, AI akan mengkoreksi suratnya, atau tolong buatkan penawaran untuk klien kami. Nah, jadi gitu. Kemudian tanggung jawab seperti menjadwalkan kalender, menyusun catatan notulensi rapat, kemudian meng-email atau memberitahu kapan jatuh tempo hutang atau kapan gaji harus dibayar, kapan tunjangan harus dibayar, atau hanya mengingatkan kapan bos ulang tahun. Nah, kemudian juga membuat bagan, mengirim follow up. Nah, dan ini kan proses ini kan memakan waktu lama. Nah, oleh karena itu AI bisa menyelesaikan ini dalam waktu yang sangat singkat. Nah, sehingga para bisnismen bisa melakukan otomasi berbasis rule based process namanya. Nah, jadi gitu. Kemudian beberapa perusahaan bahkan telah mulai bereksperimen dengan mengotomatisasi hal-hal seperti laporan pendapatan, kemudian laporan rugi laba, ya kan? Nah, jadi sudah mulai melakukan pendekatan berbasis AI. Kemudian aplikasi AI akan bisa membantu personel PR untuk menghemat waktu yang biasanya dihabiskan pada aktivitas yang sangat rutin, monoton, dan membosankan. Nah, sekarang bisa dikerjakan oleh artificial intelligence dengan akurasi yang sangat tinggi, dengan waktu yang sangat relatif cepat dibandingkan dengan usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada sekalian, terakhir, apa yang bisa dilakukan oleh AI untuk dunia public relation? Yang ketiga, terakhir itulah sentimen analisis dan krisis management. AI sering digunakan dalam mengukur sentimen analisis terhadap brand, terhadap produk, terhadap nama sesuatu, ya kan? Nah, kemudian AI ini memanfaatkan proses pemrosesan bahasa alami atau natural language processing untuk membedakan penggunaan kosakata, nada, konteks bahasa. Tentunya ini menggunakan algoritma. Kemudian fasilitasnya sangat real time, jadi cepat ya, real time, dan AI memungkinkan PR perusahaan untuk menanggapi dengan cepat dan efektif setiap berita yang muncul, setiap komen yang muncul. Nah, AI dapat menganalisis ratusan faktor yang berbeda, termasuk beberapa dari pendengaran sosial atau social listening, atau mendengarkan cuitan orang, mendengarkan komen orang, mendengarkan curhatan orang, mendengarkan review orang, testimoni orang. Nah, kemudian dan untuk memprediksi jenis ancaman terhadap brand mereka. Kira-kira ancamannya apa? Ya kan, kemudian kompetitor sudah melakukan apa, itu bisa dimata-matai pakai AI. Sehingga AI memberikan waktu kepada agensi PR untuk membuat rencana tindakan untuk menghadapi potensi situasi yang bersifat negatif. Dan juga AI bisa digunakan untuk melakukan krisis manajemen. Ketika kita terjadi krisis, nanti AI bisa memberikan beberapa rekomendasi untuk penyelesaian masalah yang kita hadapi atau krisis yang sedang dihadapi oleh perusahaan kita. Baik, adik-adik sekalian, mungkin itu saja sebagai pengantar diskusi. Saya yakin adik-adik sekalian sudah membaca referensi-referensi PDF yang saya sudah share di Google Classroom, kemudian juga buku pedoman atau buku pegangan yang sudah adik-adik pegang. Nah, terakhir
sebagaimana tradisi kuliah kita, agar adik-adik juga lebih kreatif dan kita adalah anak komunikasi gitu ya. Maka tugasnya nanti silakan adik-adik buat resume dalam bentuk short video atau video review tentang AI for Public Relation. Nah, ketentuannya durasinya maksimal 7 menit, minimal 5 menit. Nah, ini video review ini menampilkan wajah, kemudian menampilkan subtitle, boleh menggunakan background tapi harus free copyright, boleh menggunakan video footage di internet tapi harus free copyright. Terakhir, adik-adik sekalian, ini adalah tradisi akademik yang selalu kita rawat karena saya berhadapan dengan adik-adik mahasiswa, agen intelektual, agen objek, sosial kontrol yang pasti memiliki wacana, memiliki daya kritis yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, waktu diskusi kita persilakan. Tapi waktu diskusi di sini saya akan berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk menyampaikan pendapat, kritikan, saran, masukan, pertanyaan dan lain sebagainya melalui fasilitas komen di bawah video ini. Baik, adik-adik sekalian, itu saja sebagai pengantar mata kuliah ICT kita pada saat ini tentang AI for Public Relation dalam mata kuliah ICT. Nah, kita akan bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.